Surat Perintah 11 Maret yang lebih dikenal sebagai Super Semar telah menjadi topik yang kontroversial dan spekulatif sejak dikeluarkan pada tahun 1966. Sebagai alat atau mandat untuk menggulingkan Soekarno dari kekuasaan, surat perintah ini memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia. Namun, hingga saat ini, banyak orang yang masih bertanya-tanya tentang keaslian surat perintah tersebut dan apakah benar-benar dikeluarkan atas kemauan Soekarno. Dan ini adalah yang tersimpan dengan baik. Sebetulnya ada 3 versi. Menurut berbagai sumber dan buku sejarah, Super Semar dikeluarkan oleh Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966. Hanya beberapa bulan setelah peristiwa G30 SPKI pada September 1965. Banyak spekulasi yang muncul tentang tujuan dan kebenaran surat perintah tersebut. Salah satu spekulasi yang sering dibicarakan adalah bahwa Super Semar sebenarnya adalah alat yang digunakan Soeharto untuk mengkudeta Soekarno. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Super Semar dikeluarkan atas kemauan Soekarno sendiri, yang saat itu sudah tidak mampu lagi memimpin negara. Banyaknya spekulasi dan kontroversi yang muncul seputar Super Semar menunjukkan bahwa mata rantai sejarah pada saat itu telah putus. Banyaknya sumber-sumber dan buku sejarah yang mencoba mengungkapkan fakta dan kebenaran di balik surat perintah tersebut. Salah satu buku yang membahas tentang Super Semar adalah Super Semar, sebuah dokumen peristiwa sejarah karya Rosihan Anwar. Buku ini memaparkan sejarah latar belakang dan kontroversi Super Semar secara detail. Menurut Rosihan Anwar, Super Semar memang dikeluarkan oleh Soeharto, tetapi bukan untuk mengkudeta Soekarno. Di logis, Pak Harto memberitahu Bung Karno lewat utusan itu bahwa Pak Harto bersedia menyelesaikan persoalan kalau diberi kepercayaan. Sebaliknya, surat perintah tersebut dikeluarkan untuk memberikan kekuasaan penuh kepada Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat untuk mengatasi krisis yang dihadapi Indonesia pada saat itu. Saya nggak membayangkan waktu itu Soeharto berani nulis surat mengancam Soekarno. Krisis tersebut meliputi ancaman komunisme, konflik etnis, dan krisis ekonomi. Surat perintah ini dianggap sebagai upaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas nasional. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Super Semar dikeluarkan atas kemauan Soekarno sendiri yang melihat Soeharto sebagai sosok yang mampu menstabilkan keadaan pada saat itu. Pendapat ini didasarkan pada fakta bahwa Soekarno memberikan kepercayaan penuh kepada Soeharto dalam menangani krisis yang dihadapi Indonesia. Meskipun masih ada spekulasi dan kontroversi seputar Super Semar, tidak bisa dipungkiri bahwa surat perintah ini memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia. Dengan mengembalikan keamanan dan stabilitas nasional, Super Semar memungkinkan Indonesia untuk mengalami pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang pesat pada era Orde Baru itu. Meskipun begitu, banyak pihak yang meragukan asal-usul Super Semar dan perannya dalam peristiwa 11 Maret. Salah satu spekulasi yang muncul adalah bahwa Super Semar sebenarnya bukan berasal dari Soeharto, melainkan dari Presiden Soekarno sendiri. Hal ini dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mirsad Riangkudu, dan pengamat sejarah Muhammad Deden Ridwan. Menurut mereka, Super Semar sebenarnya sudah dibuat sejak lama oleh Soekarno sebagai instrumen kekuasaannya yang kuat untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soekarno juga diyakini telah menunjuk Soeharto sebagai penggantinya sejak lama, dan Super Semar hanya merupakan alat formal untuk mengukuhkan posisi Soeharto sebagai Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Namun, pandangan ini masih terus menjadi perdebatan dan belum ada bukti yang kuat untuk membuktikannya. Selain itu, adanya klaim bahwa Super Semar adalah mandat dari Soekarno juga menimbulkan polemik dalam sejarah Indonesia. Beberapa kalangan menilai bahwa peristiwa 11 Maret merupakan sebuah kudeta atau penggulingan kekuasaan yang tidak sah, karena Super Semar sebenarnya hanya ditujukan untuk menyelesaikan krisis politik yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Namun ada juga pandangan yang menyatakan bahwa Super Semar memang sah sebagai sebuah mandat yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Soeharto, karena pada saat itu Soekarno sudah tidak lagi mampu untuk memimpin negara akibat krisis politik dan ekonomi yang terjadi.
Selain itu, Super Semar juga didasarkan pada ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang keadaan luar biasa yang memerlukan tindakan cepat dan tegas dari pihak yang berwenang. Dalam buku 11 Maret, peran Super Semar dan Soeharto dalam pergantian kepemimpinan 1966 karya Bambang Purwanto disebutkan bahwa Super Semar memang berperan penting dalam mengamankan kestabilan negara pada saat itu. Soeharto berhasil menumpas PKI dan melaksanakan program-program reformasi yang berhasil memulihkan ekonomi dan keamanan negara. Namun perdebatan mengenai Super Semar masih terus berlanjut hingga saat ini. Dalam pandangan penulis, Super Semar memang menjadi mata rantai sejarah yang putus dalam sejarah Indonesia. Meskipun berbagai spekulasi dan kontroversi masih terus mengelilingi asal-usul dan peran Super Semar. Tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa 11 Maret dan Super Semar memiliki peran penting dalam membentuk sejarah Indonesia sebagai negara yang stabil dan merdeka. Namun upaya untuk memahami sejarah Indonesia seharusnya tidak hanya mengandalkan satu sumber atau sudut pandang saja. Selanjutnya, muncullah teori konspirasi yang menyebutkan bahwa Super Semar sebenarnya adalah hasil dari kekuatan asing, seperti Amerika Serikat atau Uni Soviet. Teori ini didasarkan pada fakta bahwa pada saat itu Indonesia sedang dalam tekanan dari kedua negara tersebut dalam konteks Perang Dingin. Namun, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa asing terlibat dalam penerbitan Super Semar tersebut. Selain itu, muncul pula spekulasi bahwa Soeharto memakai Super Semar sebagai alat untuk memperkuat kekuasaannya dan memperkaya diri sendiri. Terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Soeharto memang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Seperti yang dibahas dalam buku Indonesia Exploring the Improbable Nation, karya Elizabeth Pisani. Namun di sisi lain, ada juga argumen yang menyatakan bahwa Super Semar sebenarnya diberikan sebagai mandat dari Soekarno kepada Soeharto sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran yang akan datang jika Soekarno tetap berkuasa. Sebagai seorang negarawan, Soekarno mungkin merasa bahwa Soeharto memiliki kemampuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk menstabilkan situasi politik yang kacau pada saat itu. Dalam buku 11 Maret, peran Super Semar dan Soeharto dalam penggantian kepemimpinan 1966, karya Bambang Purwanto disebutkan bahwa Super Semar memang berperan penting dalam mengamankan kestabilan negara pada saat itu. Soeharto berhasil menumpas PKI dan melaksanakan program-program reformasi yang berhasil memulihkan ekonomi dan keamanan negara. Namun, perdebatan mengenai Super Semar masih terus berlanjut hingga saat ini.